Cara bikin tubuh Anda cepat loyo dan mudah sakit, ternyata hanya dengan makan 5 jenis sayur ini. Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Terima kasih banyak sudah berkunjung dan meluangkan waktu di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Sahabat Lansia Sehat, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Ibu Yanti, seorang lansia yang usianya sudah menginjak 70 tahun lebih. Tapi, coba tebak, beliau terlihat sangat bugar, kulitnya cerah, dan bisa bergerak bebas tanpa keluhan sedikit pun saat berkonsultasi dengan saya. Saya benar-benar takjub dan penasaran, apa sih rahasianya? Ternyata Ibu Yanti hanya menghindari beberapa sayuran tertentu yang selama ini banyak orang anggap menyehatkan, padahal dampaknya sangat buruk bagi tubuh lansia. Ini adalah sebuah kejutan besar. Tahukah Anda, Bapak dan Ibu? Seringkali kita mengira sudah melakukan yang terbaik untuk kesehatan, termasuk dalam memilih sayuran. Tapi tanpa disadari ada beberapa jenis sayuran yang justru bisa menjadi musuh dalam selimut bagi tubuh lansia. Mereka tidak hanya membuat kita cepat lelah, tetapi juga bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang serius, seperti nyeri sendi, masalah pencernaan, hingga gangguan fungsi organ penting. Padahal di usia senja, setiap asupan makanan menjadi sangat krusial. Tubuh lansia memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda dan lebih rentan terhadap efek samping dari zat-zat tertentu. Kesalahan kecil dalam memilih sayuran bisa berdampak besar pada kualitas hidup, membuat kita merasa lesu, tidak bersemangat, dan pada akhirnya jadi lebih cepat lemah. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membongkar tuntas rahasia Ibu Yanti dan membagikan informasi krusial tentang cara bikin tubuh cepat lemah. Hanya karena 5 sayur ini, Anda akan terkejut mengetahui sayuran apa saja yang harus dihindari dan mengapa. Saya juga akan memberikan alternatif sayuran yang jauh lebih baik dan aman untuk kesehatan Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini? Dan berapa usia Anda saat ini? Silakan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru yang bermanfaat dari kami. Sekarang mari kita bahas. Jagung kalengan seringkali dianggap praktis dan sehat karena merupakan sayuran. Namun bagi lansia, jagung kalengan justru bisa menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Salah satu alasan utamanya adalah kandungan gula tambahan dan natrium yang sangat tinggi dalam proses pengawetannya. Gula tambahan ini, meskipun terlihat sedikit, dapat memperburuk kondisi diabetes atau meningkatkan risiko terkena diabetes bagi mereka yang memiliki kecenderungan. Peningkatan kadar gula darah yang fluktuatif tentu akan sangat merugikan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, tingginya kadar natrium atau garam pada jagung kalengan juga sangat berbahaya. Natrium berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh, yang pada gilirannya akan meningkatkan tekanan darah. Bagi lansia yang seringkali sudah memiliki masalah tekanan darah tinggi, konsumsi natrium berlebih ini bisa sangat membahayakan dan mengganggu efektivitas obat tekanan darah yang sedang dikonsumsi. Akibatnya, kerja jantung akan semakin berat dan risiko komplikasi seperti serangan jantung atau stroke bisa meningkat. Lebih lanjut, jagung kalengan juga dikenal dapat menyebabkan kembung dan gangguan pencernaan pada beberapa lansia. Serat dalam jagung kalengan seringkali lebih sulit dicerna karena proses pengolahan, dan dikombinasikan dengan tambahan zat lain, bisa memicu rasa tidak nyaman di perut. Belum lagi, kemasan kalengnya sendiri berpotensi mengandung zat kimia berbahaya seperti BPA, bisphenol A, yang dapat luruh ke dalam makanan dan memengaruhi keseimbangan hormon serta sistem endokrin dalam jangka panjang. Oleh karena itu, memilih jagung segar atau beku jauh lebih disarankan. Sayuran cruciferous seperti brokoli, kale, kembang kol, dan kubis Brussels memang dikenal kaya nutrisi dan antioksidan. Namun ketika dikonsumsi mentah, sayuran ini menyimpan senyawa yang disebut goitrogen. Goitrogen dapat mengganggu fungsi kelenjar, tiroid. Terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan secara rutin oleh lansia yang mungkin sudah memiliki sensitivitas atau masalah tiroid. Gangguan tiroid ini bisa memengaruhi metabolisme tubuh secara keseluruhan, menyebabkan kelelahan, perubahan berat badan, dan masalah lainnya yang berdampak pada kualitas hidup. Selain goitrogen,
Sayuran cruciferous mentah juga mengandung serat, tidak larut dan gula kompleks yang dikenal sebagai rafinosa. Bagi lansia, sistem pencernaan cenderung melambat dan enzim pencernaan mungkin tidak seefisien dulu. Akibatnya, serat dan gula kompleks ini menjadi sulit dicerna. Proses pencernaan yang tidak sempurna ini dapat menyebabkan kembung parah, gas, bahkan iritasi usus, membuat perut terasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sensasi ini tentu tidak menyenangkan dan dapat mengurangi nafsu makan. Yang tak kalah penting, konsumsi sayuran cruciferous mentah dalam jumlah besar juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting lainnya. Misalnya, senyawa dalam sayuran ini bisa menghambat penyerapan zat besi dan kalsium dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Padahal kalsium dan zat besi sangat vital bagi lansia untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah anemia. Untuk mengurangi efek negatif ini, sangat disarankan untuk mengolah sayuran cruciferous dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis ringan, karena panas dapat membantu memecah senyawa goitrogen dan melunakkan seratnya. Terong adalah sayuran yang sering digunakan dalam berbagai masakan. Namun, terong termasuk dalam kelompok sayuran nightshade atau Solanaceae, sama seperti tomat, kentang, dan paprika. Kelompok sayuran ini mengandung senyawa alami yang disebut solanin. Meskipun dalam jumlah kecil solanin tidak berbahaya, namun pada lansia yang memiliki sensitivitas atau kondisi peradangan tertentu, solanin bisa menjadi pemicu masalah yang serius. Senyawa ini dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Bagi lansia yang sudah memiliki masalah nyeri sendi seperti artritis atau rematik, konsumsi terong dapat memperburuk kondisi tersebut. Solanin berpotensi memicu atau memperparah rasa sakit dan kekakuan pada sendi, membuat gerakan semakin sulit dan tidak nyaman. Ini tentu saja sangat mengganggu mobilitas dan kualitas hidup sehari-hari. Banyak laporan anekdotal dari penderita radang sendi yang merasakan perbaikan kondisi setelah menghindari sayuran nightshade, termasuk terong. Meskipun terong mengandung serat dan nutrisi, potensi efek proinflamasi dari solanin ini perlu diwaspadai, terutama jika Anda sering mengalami nyeri sendi atau peradangan kronis. Tidak semua lansia akan bereaksi terhadap solanin, tetapi penting untuk memperhatikan respons tubuh Anda sendiri. Jika setelah mengonsumsi terong Anda merasa sendi lebih nyeri atau badan terasa pegal, ada baiknya untuk membatasi atau bahkan menghindarinya sama sekali. Memasak terong dengan matang pun tidak sepenuhnya menghilangkan solanin, meskipun mungkin sedikit mengurangi dampaknya. Bayam dikenal sebagai sayuran hijau yang sangat sehat, kaya akan vitamin dan mineral. Namun, konsumsi bayam mentah dalam jumlah besar, terutama bagi lansia, perlu diperhatikan karena kandungan oksalat yang tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat mineral penting seperti kalsium dan zat besi di dalam saluran pencernaan. Ketika oksalat mengikat mineral ini, tubuh menjadi sulit untuk menyerapnya. Akibatnya, meskipun Anda mengonsumsi makanan kaya kalsium atau zat besi, penyerapan nutrisi tersebut bisa terhambat jika dibarengi dengan konsumsi bayam mentah. Padahal, kalsium sangat krusial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, sementara zat besi penting untuk mencegah anemia, kondisi yang sering dialami lansia, dan menyebabkan kelelahan ekstrim. Jadi, bukannya mendapatkan manfaat maksimal, Anda justru bisa mengalami defisiensi nutrisi. Selain itu, bayam mentah juga mengandung vitamin K1 yang sangat tinggi. Meskipun vitamin K penting untuk pembekuan darah yang sehat, pada lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, konsumsi bayam mentah dalam jumlah besar bisa sangat berbahaya. Vitamin K dapat mengganggu kerja obat pengencer darah, sehingga berpotensi menyebabkan pembekuan darah yang tidak diinginkan atau bahkan pendarahan. Oleh karena itu, bagi mereka yang minum obat pengencer darah, sangat penting untuk menjaga asupan vitamin K yang konsisten atau menghindari makanan yang sangat tinggi vitamin K. Memasak bayam dapat membantu mengurangi kandungan oksalatnya, sehingga bayam matang jauh lebih aman dan bermanfaat bagi lansia. Beet adalah umbi akar berwarna merah keunguan yang kaya akan nutrisi dan sangat bermanfaat bagi lansia. Salah satu keunggulan utama beet adalah kandungan nitrat alami yang tinggi. Nitrat ini ketika masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat memiliki fungsi penting yaitu membantu melebarkan pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah ini sangat efektif dalam menurunkan tekanan darah tinggi,
suatu kondisi umum pada lansia yang seringkali menjadi pemicu penyakit jantung dan stroke. Dengan pembuluh darah yang lebih lebar, sirkulasi darah ke seluruh tubuh juga akan menjadi lebih lancar. Peningkatan sirkulasi darah ini membawa manfaat luar biasa, terutama untuk kesehatan jantung dan otak. Jantung akan bekerja lebih ringan karena tekanan darah menurun, sehingga risiko penyakit kardiovaskuler dapat berkurang. Sementara itu, aliran darah yang lancar ke otak sangat penting untuk menjaga fungsi kognitif, daya ingat dan fokus, yang seringkali menurun seiring bertambahnya usia. Konsumsi bit secara rutin dapat membantu menjaga ketajaman mental dan mencegah penurunan kognitif. Selain itu, bit juga mengandung antioksidan kuat dan memiliki sifat antiinflamasi yang signifikan. Senyawa seperti betalain, yang memberikan warna merah khas pada bit, adalah antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dalam tubuh, mengurangi peradangan kronis yang sering menjadi akar berbagai penyakit degeneratif. Dengan mengurangi peradangan, bit dapat membantu mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan kenyamanan tubuh secara keseluruhan. Bit bisa dinikmati dalam bentuk jus, direbus, dikukus, atau ditambahkan ke salad. Pakcoy atau sawi sendok adalah sayuran hijau berdaun yang sangat direkomendasikan untuk lansia. Salah satu alasannya adalah kandungan oksalat yang rendah dibandingkan dengan sayuran hijau lainnya seperti bayam mentah. Ini berarti pakcoy tidak akan mengganggu penyerapan kalsium dan zat besi, sehingga nutrisi penting ini dapat diserap tubuh secara optimal untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah anemia. Selain itu, pakcoy juga mudah dicerna, yang merupakan keuntungan besar bagi sistem pencernaan lansia yang seringkali lebih sensitif dan melambat. Pakcoy juga merupakan sumber yang kaya akan berbagai mineral penting, termasuk kalsium, magnesium, dan kalium. Ketiga mineral ini bekerja sama secara sinergis untuk mendukung kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis, kondisi yang sangat umum dan melemahkan pada lansia. Kalsium adalah bahan pembangun tulang utama, sementara magnesium dan kalium membantu dalam penyerapan dan pemanfaatan kalsium. Selain itu, kandungan vitamin K yang tinggi dalam pakcoy juga sangat penting untuk kesehatan tulang, karena berperan dalam pembentukan protein yang diperlukan untuk matriks tulang. Tidak hanya untuk tulang, pakcoy juga sangat baik untuk sirkulasi darah berkat kandungan kaliumnya yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Selain itu, pakcoy juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi, sebuah antioksidan kuat yang berperan penting dalam mendukung sistem imun. Sistem imun yang kuat sangat krusial bagi lansia untuk melawan infeksi dan penyakit. Dengan semua manfaat, ini pakcoy bisa menjadi tambahan yang lezat dan bergizi untuk diet harian lansia. Bisa ditumis, direbus, atau dimasukkan ke dalam sup. Kacang polong hijau adalah pilihan sayuran yang sangat baik dan seringkali diremehkan untuk diet lansia. Salah satu keunggulan utamanya adalah kandungan serat tinggi dan protein nabati yang melimpah. Kombinasi serat dan protein ini sangat efektif dalam membantu menstabilkan kadar gula darah, mencegah lonjakan gula yang berbahaya bagi penderita diabetes atau mereka yang berisiko. Serat juga berkontribusi besar pada pencernaan yang sehat, mencegah sembelit yang merupakan masalah umum pada lansia, serta mendukung kesehatan mikrobioma usus. Selain itu, kandungan protein nabati dalam kacang polong hijau sangat penting untuk mendukung massa otot lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh cenderung kehilangan massa otot, suatu kondisi yang disebut sarkopenia. Sarkopenia dapat menyebabkan kelemahan, kesulitan bergerak, dan peningkatan risiko jatuh. Dengan menyediakan sumber protein yang mudah diakses dan dicerna, kacang polong membantu menjaga kekuatan dan fungsi otot, memungkinkan lansia untuk tetap aktif dan mandiri lebih lama. Ini adalah langkah proaktif untuk mencegah kelemahan fisik. Kacang polong hijau juga kaya akan antioksidan dan berbagai vitamin serta mineral penting lainnya. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, mengurangi risiko penyakit kronis dan memperlambat proses penuaan. Kandungan vitamin seperti vitamin K, vitamin C, dan folat, serta mineral seperti mangan, fosfor, dan tiamin, semuanya berkontribusi pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, mulai dari kesehatan tulang, energi, hingga fungsi saraf. Kacang polong bisa ditambahkan ke sup, salad, atau sebagai lauk pendamping. Swiss chard, atau sering disebut sawi beet, adalah sayuran hijau berdaun gelap yang sangat bergizi dan merupakan pembangkit tenaga nutrisi bagi lansia. Sayuran ini kaya akan berbagai vitamin dan mineral penting,
termasuk vitamin A, C, dan K, serta mineral seperti magnesium, zat besi, dan kalium. Kombinasi nutrisi ini menjadikannya sangat bermanfaat untuk berbagai fungsi tubuh. Vitamin A sangat penting untuk menjaga penglihatan yang seringkali menurun pada lansia, melindungi mata dari degenerasi makula, kandungan antioksidan yang tinggi, terutama lutein, juga berkontribusi pada kesehatan mata dan perlindungan sel dari kerusakan. Selain itu, Swiss Chard memiliki peran penting dalam detoksifikasi hati dan mendukung fungsi ginjal. Senyawa fitonutrien di dalamnya membantu proses detoksifikasi alami tubuh, membersihkan racun dan limbah metabolisme, sehingga organ vital ini dapat bekerja lebih efisien. Fungsi ginjal yang optimal sangat krusial untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh lansia. Kombinasi vitamin C dan antioksidan lainnya dalam Swiss Chard juga efektif dalam meningkatkan sistem imun, memberikan perlindungan ekstra terhadap infeksi dan penyakit yang lebih rentan menyerang lansia. Kemampuannya sebagai diuretik ringan juga membantu mengurangi retensi cairan dan mendukung kesehatan pencernaan dengan membersihkan saluran kemih. Dengan segala nutrisinya, Swiss Chard tidak hanya mendukung organ penting, tetapi juga memberikan energi dan vitalitas. Sayuran ini dapat ditumis, dikukus, atau bahkan dijadikan jus. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui sayuran apa saja yang sebaiknya dihindari dan mana yang sangat dianjurkan, tentu muncul pertanyaan, bagaimana cara memastikan kita mendapatkan nutrisi optimal tanpa efek samping yang tidak diinginkan? Kuncinya bukan hanya pada jenis sayuran, tetapi juga pada cara pengolahan dan porsi yang tepat. Misalnya, untuk sayuran cruciferous seperti brokoli dan kembang kol, mengukusnya sebentar atau menumisnya hingga layu dapat mengurangi kadar goitrogen dan membuatnya lebih mudah dicerna. Sementara itu, untuk bayam, selalu lebih baik mengonsumsi bayam yang sudah dimasak daripada yang mentah. Takaran yang aman untuk semua lansia adalah dengan memulai dari porsi kecil dan melihat bagaimana tubuh Anda merespons, serta selalu mendengarkan sinyal dari tubuh Anda. Jadi, mari kita rangkum poin-poin penting dari video ini. Pertama, kita sudah belajar bahwa tidak semua sayuran yang terlihat sehat itu benar-benar baik untuk lansia. Beberapa di antaranya, seperti jagung kalengan, sayuran cruciferous mentah, terong, dan bayam mentah, dapat membawa dampak buruk mulai dari gangguan pencernaan, masalah tiroid, hingga nyeri sendi, bahkan menghambat penyerapan nutrisi penting. Namun jangan khawatir, ada banyak sayuran luar biasa yang bisa menjadi sahabat tubuh lansia. Kita telah membahas keajaiban beet untuk kesehatan jantung dan otak, pakcoy untuk tulang dan pencernaan, kacang polong hijau untuk otot dan gula darah, stabil serta Swiss Chard untuk detoksifikasi dan kekebalan tubuh. Semua ini adalah pilihan super yang akan membantu Anda tetap bugar dan berenergi. Ingatlah selalu bahwa di usia senja, setiap pilihan makanan sangat berpengaruh pada kualitas hidup kita. Dengan membuat keputusan yang cerdas dalam memilih sayuran, kita tidak hanya mencegah berbagai masalah kesehatan, tetapi juga mendukung tubuh untuk tetap kuat, lincah, dan penuh semangat. Ini bukan tentang diet ketat, tapi tentang memilih dengan bijak dan penuh kesadaran. Yang terpenting selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda jika memiliki kondisi kesehatan khusus atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Informasi di video ini adalah panduan umum, dan penyesuaian individual mungkin diperlukan untuk memastikan kesehatan optimal Anda. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah Anda sudah siap untuk membuat perubahan positif dalam pola makan Anda demi tubuh yang lebih kuat dan bugar? Mari kita hindari kebiasaan buruk yang justru melemahkan tubuh kita. Ingat, menua adalah takdir, tapi tetap sehat dan berdaya itu adalah pilihan. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia Anda yang lain. Mari sebarkan ilmu ini agar semakin banyak lansia di luar sana yang bisa merasakan manfaatnya dan hidup lebih berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.